orang-orang yang punya kecenderungan merasa lebih berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, ketemu lagi dengan channel YouTube saya yang sederhana ini. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang telah support dengan adanya channel YouTube saya ini. Oke sahabat, dalam video kali ini saya akan khusus membahas kejadian sehari-hari yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat, atau dalam kata lain fenomena umum dalam kehidupan. Oke sahabat, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul cara menghadapi orang yang merasa lebih berhak. Sahabat sekalian, daripada kecewa, sebuah studi terbaru menyarankan lebih baik Anda tak usah berharap dapat menyadarkan orang-orang yang punya kecenderungan merasa lebih berhak atas segala hal. Para ilmuwan tertarik menyelisik alasan di balik sikap orang-orang semacam ini, karena belakangan ada banyak keluhan dari berbagai kalangan mengenai repotnya berurusan dengan orang-orang yang merasa dirinya lebih berhak, baik itu di sekolah, di kantor, dan dalam beberapa aspek kehidupan. Karena itu, para peneliti penasaran ingin mencoba memahami alasan perilaku orang-orang model begini. Mereka juga berharap dapat menemukan solusi. Faktanya, ternyata denda atau hukuman tidak berefek dalam memperbaiki perilaku mereka yang merasa lebih berhak. Sebab, menurut peneliti, orang-orang seperti ini meyakini bahwa mereka pantas mendapatkan yang terbaik, tak peduli seperti apa kinerja atau usaha mereka. Pemimpin peneliti Emily Zitek, asisten profesor di Cornell University School of Industrial and Labor Relations di Ithaca, New York, mengatakan, rasa itu ada dalam diri orang seperti ini karena termotivasi oleh perasaan geram, marah yang begitu kuat. Orang-orang seperti ini merasa tak adil jika orang lain memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, kata Zitek. Instruksi bagi mereka pada dasarnya adalah pemaksaan yang tidak adil. Mereka ingin melakukan hal-hal cara mereka sendiri. Orang-orang seperti ini merasa layak mendapatkan hal-hal baik dan perlakuan khusus. Para peneliti menyimpulkan, pada dasarnya Anda punya 3 pilihan ketika berhadapan dengan seorang karyawan, siswa, atau pelanggan yang merasa lebih berhak. Anda bisa mengelus ego mereka, bisa juga menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kekuatan mereka. Pilihan terakhir, Anda bisa saja menolak untuk berurusan dengan mereka. Caranya dengan memberhentikan, mengeluarkan mereka dari kelas, atau menghentikan bisnis dengan mereka.
Masalah mendasar di sini adalah bahwa individu yang merasa berhak berpikir bahwa mereka layak mendapat lebih dari yang dipikirkan orang lain. Mereka melihat dunia secara berbeda, kata Jitek. Orang yang merasa berhak bisa ditemukan di semua lapisan masyarakat. Mereka adalah siswa yang berharap dapat nilai A untuk paper yang dikerjakan asal-asalan. Karyawan acuh tak acuh yang marah karena karirnya tak kunjung membaik. Atau pelanggan yang menuntut perlakuan khusus. Mereka percaya bahwa mereka layak mendapatkan preferensi dan hal lain yang tidak didapatkan orang lain. Di satu sisi, kata Priset, mereka kurang memperhatikan apa yang dapat diterima atau bermanfaat secara sosial bagi orang lain. Untuk memahami lebih jauh tentang pola pikir orang ini, Jitek dan rekan penulis studinya, psikolog Alexander Jordan dari Harvard Medical School, melakukan serangkaian percobaan laboratorium. Percobaan ini melibatkan total 1.259 partisipan. Pertama, mereka mengidentifikasi orang-orang ini menggunakan formulir psikologi standar. Ternyata mudah sekali mengenali mereka. Sebab orang-orang yang merasa berhak ini tak punya rasa malu akan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Orang yang merasa berhak tak malu mengakui bahwa mereka percaya mereka layak mendapatkan hal-hal baik, kata Jitek. Percobaan pertama mengungkapkan bahwa orang-orang ini cenderung tidak mengikuti instruksi ketimbang orang-orang pada umumnya. Buktinya, saat orang-orang ini diberi satu set instruksi khusus untuk menyelesaikan teka-teki pencarian kata, mereka mengabaikan sebagian besar atau semuanya. Eksperimen selanjutnya menguji apakah orang yang merasa berhak berkinerja lebih baik jika mengabaikan instruksi, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi mereka, misal kena denda atau mendapat hukuman. Ternyata tak satu pun menggoyahkan sikap dan pendirian orang-orang tersebut. Tak peduli apapun yang kami lakukan, tetap saja sulit membuka mereka mengikuti instruksi yang sama dengan orang-orang biasa. Tukas Jitek dinukil Psychopost. Namun, serangkaian eksperimen akhir seputar konsep keadilan terbukti penting dalam memahami motivasi orang yang merasa berhak. Orang-orang ini ditanya apakah mereka mau menerima atau menolak tawaran untuk membagi uang $10 Amerika Serikat dengan orang lain. Jika mereka bersedia, keduanya akan mendapatkan uang. Jika tidak, maka tak ada yang mendapat uang. Ternyata mereka cenderung menolak tawaran tersebut jika pembagiannya tidak 50-50 atau 50-50. Bahkan jika untuk melakukannya, mereka akan kehilangan beberapa dolar. Percobaan selanjutnya menemukan bahwa orang yang merasa berhak gagal mengikuti instruksi karena mereka cenderung menganggap peraturan tersebut tidak adil dan sebaiknya diabaikan. Para peneliti menyimpulkan, menyoroti keadilan dalam situasi tertentu tampaknya merupakan cara terbaik untuk menghadapi orang-orang yang merasa dirinya lebih berhak. Sejauh ini dugaan terbaik kami tentang apa yang tampaknya memiliki kemungkinan berhasil paling tinggi adalah mencoba membuat instruksi tersebut terlihat lebih adil dan lebih sah, jelas Jitek. Meminta orang-orang semacam ini untuk melakukan sesuatu karena memang sudah seharusnya begitu, hanya akan memperburuk
situasi karena mereka melihat sebagai sesuatu yang tidak adil. Zizek tak memungkiri bahwa sikap ini seolah mengelus ego orang-orang ini. Masalahnya tak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan. Pun demikian, Zizek punya saran jika tidak ingin menyingkirkan orang-orang model begini secara langsung, tapi juga tidak ingin mengikuti kemauannya, Anda mungkin bisa memberi pekerjaan atau peran yang sesuai dengan kekuatan mereka. Orang-orang yang merasa berhak di tempat kerja mungkin bisa berkinerja lebih baik pada jenis negosiasi tertentu karena mereka mahir dalam memperjuangkan apa yang mereka inginkan, meskipun mereka akan mengganggu orang-orang yang mereka ajak negosiasi, pungkas Zizek. Quotes memberi contoh lain untuk para manajer. Alih-alih instruksi diberikan langsung oleh bos pada staf, orang-orang yang merasa lebih berhak akan bisa menerimanya jika instruksi disampaikan oleh rekan kerja. Nah, mungkin itulah sahabat-sahabat channel YouTube saya sekalian yang dapat saya sedikit paparkan mengenai cara menyikapi orang-orang yang merasa paling berhak di lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.